kebanyakan anak muda itu tidak siap menghadapi takdir. Meskipun ya nanti kalau tidak punya iman yang beres terhadap takdir pasti juga akan tidak siap sekalipun usianya sudah tua, sudah dewasa. Tapi orang yang dewasa itu rata-rata kalau sudah dewasa ya, dewasa secara psikologis. Tahu ya, dewasa secara psikologis itu artinya. Nah, kalau sudah dewasa secara psikologis, maka lebih siap untuk menghadapi takdir yang tidak cocok, takdir yang tidak enak. Pasti lebih siap karena sudah punya logika yang bagus. Maka malam hari ini adik-adik kita akan belajar logika iman. Ya, mungkin adik-adik, Ukti Ningsih dan yang lainnya bisa bergabung di komunitas Laskar Az-Zahra ini. Bisa bergabung, kemudian suatu saat nanti, mungkin besok pagi, atau mungkin 1 pekan lagi, atau 1 bulan lagi, atau jika tidak hari ini, mungkin minggu depan, gitu ya. Jika tidak minggu ini, mungkin bulan depan, gitu ya. Ada kepikiran, komunitas Laskar Az-Zahra ini nggak bagus deh, toksik pada, terus nggak ada upskill apapun saya ikut di Laskar Az-Zahra ini. Saya tak ikut komunitas yang lainnya, lebih keren, pematerinya lebih good looking, lebih kekinian. Ya, kalau ada pikiran semacam itu, ya, itu berarti adik-adik belum siap menghadapi takdir. Ya, bukan berarti nggak boleh cari komunitas lain, bukan. Takdir itu adik-adik ya, adalah apa saja yang Allah tetapkan kepada kita. Itu namanya takdir. Apa saja yang Allah tetapkan kepada kita. Ya, itu mungkin adik-adik tahunya ada iman kepada qadha dan qadar. Ya, qadha dan qadar itu sama. Secara pembahasan nanti kalau adik-adik usah tunjukkan kitab-kitab gitu ya, nanti pusing. Intinya itu sama. Qadha dan qadar itu. Biasa di dalam Al-Quran maupun hadis itu banyak 2 istilah, 3 istilah, 4 istilah, sekian banyak istilah untuk menyebut satu hal tertentu. Tapi istilahnya banyak, itu biasa. Ya, sama seperti itu, qadha dan qadar. Meskipun nanti ya ada yang membedakan, oh qadha itu sesuatu yang sudah ditetapkan Allah dan tidak berubah. Kalau takdir itu masih ada potensi berubah. Meskipun takdir itu juga sudah termasuk qadha-nya Allah. Nah, pusing kan adik-adik ya. Pokoknya intinya apa saja yang kita jalani selama kita hidup, dan kita nggak akan mati kan sebetulnya. Ya, kita hidup itu selamanya, kita nggak akan mati sebetulnya. Ya, kita nggak akan mati. Mati dalam artian musnah. Kita tidak akan pernah musnah. Kita itu dikekalkan oleh Allah. Ya. Loh, Ustaz, kan ada mati jasad kita. Ya, itu mati. Tapi yang namanya kita itu kan bukan jasad. Kita itu loh, manusia itu loh. Ukti Ningsih, Bunda Tunjiati, itu kan yang sebenarnya kan bukan jasadnya kan, tapi rohnya kan, nyawanya kan yang aslinya loh. Ya nggak? Coba di apa, agak berpikir sedikit adik-adik ya, mohon maaf. Agak didalamkan cara berpikirnya. Ya, kita kalau sudah wafat, kan masih disebutkan nama kita kan, walaupun jasad kita sudah tidak ada. Ya, karena ruh kita masih ada. Nah, kita itu kan makhluk kekal gitu kan. Dikekalkan oleh Allah tentunya, bukan kekal sebagaimana Allah sendiri itu kekal. Nah, kita adalah makhluk kekal. Nah, itu sudah ditakdirkan oleh Allah. Apapun yang kita jalani itu, mulai dari apa tadi, kedipan mata, eh, gerakan bulu rambut kita, apapun dari kita itu sudah ditakdirkan oleh Allah. Nah, sayangnya kita kalau tidak punya logika yang benar, itu kita akan memilih untuk skeptis. Adik tahu skeptis? Skeptis itu ragu-ragu. Nah, misalnya itu tadi ada di Laskar Az-Zahra. Ya, terus merasa Laskar Az-Zahra ini nggak bagus, begini-begini. Terus besoknya karena ketemu komunitas lain, pindah ke komunitas lain. Ya, nanti ada ya. Padahal kan sudah ditakdirkan oleh Allah untuk ketemu Laskar Az-Zahra ini kan. Nah, kalau begitu pindah ke tempat lain, nanti juga begitu akan melihat komunitas lain kok lebih keren ya, lebih asik ya, lebih lebih milenial banget lah ya, atau lebih zilenial ya, atau seperti apalah pokoknya lebih keren gitu. Nah, sama nanti di komunitas begitu dimanapun pasti akan pindah-pindah seperti itu ya, sehingga adik-adik ya punya
Sama ini kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Adik-adik punya orang tua, ya sudah dinikmati orang tuanya seperti apa. Oh namanya itu sudah takdir Allah kan. Orang tuanya nggak cocok sama kita, punya suami nanti misalnya, punya suami, punya istri, kok nggak cocok, kok begini dan begitu. Ya dijalani dulu, nanti suatu saat kita sudah musyawarah, sudah istikharah dan lain sebagainya, kok ada tanda-tanda bahwa kita harus berubah berubah keputusan ya ya itu baru silakan kan gitu ya. Jadi semua itu tidak, ya memang anak muda itu harusnya tidak mudah berubah pikiran, apalagi anak muda sekarang itu karena kebiasaan dengan YouTube Short, kebiasaan dengan TikTok, kebiasaan dengan Reels Instagram, itu kan akhirnya cara berpikirnya tuh kebanyakan sumbu pendek. Mohon maaf ya, kebanyakan sumbu pendek. Ya, adik-adik tahu sumbu apa? Jangan-jangan nggak tahu ini yang milenial. Ya, kalau anaknya Ustadz sih kan gen alpha ya, dia nggak tahu sumbu itu apa, nggak tahu. Nggak pernah tahu. Adik-adik jangan-jangan nggak tahu ya. Sumbu pendek, yaitu istilahnya adalah anak-anak muda yang tidak berpikir panjang gitu loh. Nah, sehingga menghadapi takdir itu adik-adik harus punya sumbu panjang dalam tanda kutip. Ini adik-adik, ini Ustadz ajak dewasa ya. Harus punya sumbu panjang. Ya, anak muda itu gara-gara itu tadi, gara-gara kebanyakan nyekrul-nyekrul medsos itu akhirnya sumbu pendek pikirannya, itu mudah berubah, mudah goyah. Makanya adik-adik lihat aja berita-berita tentang perceraian itu kebanyakan anak muda. Ya, cari aja berita itu kebanyakan anak muda. Makanya Ustadz berharap nanti adik-adik sudah punya suami, punya istri, jangan dikit-dikit itu berpikir cari suami yang lain, cari istri yang lain. Udahlah, mau cari yang lain sama. Maksudnya bukan berarti nggak ada beda, bukan. Kasus hidup itu akan ada terus. Sekali lagi adik-adik, persoalan hidup itu akan ada terus. Mau ganti 1000 orang, tetap akan ada masalah.